Baik, selamat datang di video tutorial saya yang pertama. Jadi ini kita akan membahas tentang pemrograman visual, di mana kita akan menggunakan Microsoft Visual Studio sebagai aplikasi sarana belajar kita untuk uh, pemrograman visual ini, ya. Jadi bagaimana caranya? Simak ya. Jadi pertama kali kita buka browser ya. Siapkan PC Anda atau laptop, kemudian buka browser, kemudian kita langsung mengarah ke website ya, website Microsoft. Nah, ini kalian boleh cari Microsoft Visual Studio Community 2019 ya. Kita enter, kemudian langsung dapat hasil di pencarian di Google ya. Kita klik yang paling atas. Nah, maka kalian akan diarahkan di tampilan web page-nya Microsoft ya, Microsoft Visual Studio di sini 2019. Nah, di sini ada dua versi, jadi jangan bingung. Kalau yang Visual Studio Code itu lebih ke arah gini ya, apa namanya, tanpa visual, dia lebih ke arah yang secara manual. Kalau yang Visual Studio ini sudah nanti kita lebih gampang menambahkan beberapa plugin seperti untuk Android, iOS, ataupun yang untuk web dan lain-lain. Jadi cukup powerful ya untuk di Visual Studio 2019. Nah, di tampilan ini pilih yang ini Studio 2019 dan cari yang community ya. Nah, kenapa kita pilih yang community? Karena kita mau menggunakan yang versi gratisnya. Jadi gratis, free for student, open source, contributor, dan individual. Ya. Nah, sementara kita pakai ini dulu ya sebagai bahan belajar kita. Langsung diklik saja free download ya. Nah, free download, kemudian akan selesai di sini ya, akan ada muncul downloadannya. Kemudian kita open saja, klik ya, klik. Nah, yes. Kemudian di sini continue ya. Continue. Maka kita dihadapkan pada installernya. Ditunggu saja. Oke. Ditunggu. Nah, habis itu kita akan muncul tampilan seperti ini ya. Seperti ini. Nah, karena kita topik kita adalah tentang desktop dan pemrograman desktop, kita pilih yang di bagian sini ya. Pilih yang ini boleh ya. Tapi terlalu besar ya, mungkin 15 kalau yang Windows Platform Development ini. Kalau kita pilih yang net saja ya, lebih kecil ya, kurang lebih totalnya sekitar 5 giga ya. Jadi tinggal dicentang, kemudian kita install while downloading. Oke, diinstal. Nah, tinggal kita menunggu saja sampai selesai ya. Sambil menunggu kalian saya skip video ini ya, kita percepat.
Oke, jadi sudah selesai installernya, maka langsung otomatis akan membuka tampilan Microsoft Visual Studio 2019. Nah, misalnya kalau kalian dihadapkan dengan pilihan untuk mendaftar, silahkan kalian bisa pakai akun Microsoft ya, baru ya. Atau kalau kalian belum punya, silahkan daftar ya dengan Outlook akun. Nah, ini tampilan pertama ya. Jadi ini tampilan awal dari Microsoft Visual Studio 2019. Di sebelah kanan ya, sini kalian pilih yang Create New Project. Jadi kalau ingin membuat baru, kalian pilihlah yang Create New Project. Di sini juga ada beberapa project yang sudah pernah dibikin sebelumnya. Jadi kalau nantinya setelah kalian membuat new project yang sudah terbuat atau yang sudah pernah dibuat akan muncul di sini. Karena sekarang baru, ya kalian pilih yang create new project, diklik. Nah, di sini. Terus di sini pilih bahasa pemrogramannya ya. Kita pakai yang C# ya. Karena C# ini lumayan tinggi juga peminatnya. Jadi kita sambil belajar juga C#. Kemudian platformnya ya kita targetkan ke Windows dulu. Kemudian project type-nya yang desktop. Nah, C# desktop, Windows, kemudian yang desktop. Di sana ada beberapa pilihan. Nah, ini ya, banyak ada pilihan. Kita pilih saja yang ini ya, Windows Form App. Jadi Windows Form App yang di sini. Diklik, kemudian next. Kemudian kita bikin nama projectnya. Projectnya mungkin app1 gitu misalnya ya. Terserah. Silahkan kalian konfigurasi namanya sesuai keinginan kalian. Kemudian lokasi di mana kalian mau naruh project ini. Kemudian sini solution name ya, nama dari aplikasinya ya, app1 mungkin ya. Kemudian kita bisa centang yang ini, place solution and name project in same directory ya. Kemudian frameworknya dibiarkan saja ya, sesuai aslinya. Kemudian kita create ya. Ditunggu sampai muncul. Nah, ini tampilan awal ya. Jadi sudah di-create-kan atau dibikinkan sebuah tampilan awal untuk aplikasi kita yang pertama. Nah, di sini ada sebuah form ya. Kalau di pemrograman visual ya, kalau sebuah aplikasi ini yang di awal ini itu disebut dengan form ya. Jadi ini dikasih nama dengan form 1. Ini bisa kita ubah nama form ini ya, sesuai dengan keinginan kita pada bagian kanan ini ya. Jadi form, namanya form di sini cari yang di name ya. Kita ini form ini mungkin kita kasih nama form utama gitu ya, utama. Kemudian teksnya ya sudah. Kemudian teks di sini, teks itu kita ubah namanya menjadi apa ya, aplikasi pertama. Nah, gitu misalnya. Oke, jika sudah ya klik sembarang di tengah. Nanti otomatis nama form itu, teks form yang di sini akan berubah menjadi aplikasi pertama dan nama formnya akan menjadi nama form utama ya.
Oke, sudah sampai sana, maka kita sudah berhasil membuat form awal. Nah, coba kita tes ya. Cara tesnya adalah kita menjalankan debug dari program ini. Jadi kalian bisa klik di sini di debug, kemudian start debugging. Nah, oke, ini muncul ya, berarti udah selesai ya. Jadi karena masih kosong ya, hanya berisi tampilan seperti ini saja. Untuk balik lagi ke dalam pemrograman, kalian sini stop debugging ya, atau di sini stop debugging ya. Kemudian kita bisa tambahkan mungkin sini ya, ada toolbox ya, diklik di bagian sini toolbox, kemudian ditunggu dulu. Nah, sampai muncul ada beberapa ini ya, tambahan ya. Kita klik di bagian common, kemudian kita coba tambahkan sebuah button ya, klik button, kemudian di drag ke bagian arah sini. Nah, ini adalah sebuah tombol atau button ya, kalian bisa sesuaikan ya selera kalian sendiri, besarnya berapa. Kemudian kita ubah di bagian properties di sebelah kanan ini, name-nya jadi mungkin button klik gitu ya, klik button klik. Nah, kemudian teksnya kita isi dengan oke gitu misalnya ya, oke. Nah, sudah. Kemudian kita tambahkan lagi satu label ya. Di sini kita tambahkan label. Nah, ini label, kemudian kita ubah di sini labelnya, nama labelnya jadi label mungkin label 1 gitu misalnya. Kemudian teksnya kita ubah ya jadi ya welcome gitu misalnya ya, welcome. Oke, kemudian teks dari label ini juga kita bisa edit, menyesuaikan dari tema. Mungkin kita ingin lebih besar ya, ukurannya mungkin kita kasih dengan 72, kemudian tulisannya apa ya, yang pilih yang simple saja, misalnya yang ini cover standar ya, yang black, yang besar. Oke. Nah, ini itu misalnya welcome. Nah, misalnya seperti itu. Oke, sekarang kita ingin mengubah kata welcome ini jadi misalnya good gitu, misalnya welcome good ya, good. Nah, caranya bagaimana? Mungkin kita dengan cara mengklik, kemudian teks ini akan berubah menjadi tulisan good gitu ya. Caranya adalah kalian klik di sini di tombol OK ini, double klik ya. Maka setelah di double klik kita akan menuju ke area tempat kita ngoding ya, di coding di sini. Nah, tadi mohon diingat ini adalah label 1 ya, label 1 yang kita ingin ubah. Jadi kita coba label 1. Nah, itu ada. Kemudian titik teks ya, teksnya kita ingin ubah menjadi ya good ya, good. Nah, itu diakhiri oleh delimiternya. Oke. Nah, misalnya seperti itu. Oke, kita coba debug sekarang. Start debugging. Nah, ketika kita klik OK, maka dia akan berubah jadi good ya. Oke, nah berubah jadi good ya. Jadi seperti itu. Misalnya kita ingin membuatnya jadi tambahan lagi, misalnya kita tambahkan button lagi 1 ya. Di sini kita bikin button yang lebih kecil.
Mungkin di sini kita ubah nama buttonnya, nama button menjadi button reset gitu misalnya, reset ya. Kemudian di sini teksnya kita ubah ya, teks di sini jadi reset gitu. Oke. Sudah, kemudian kita double klik di bagian reset ini, kemudian kita ubah label jadi teks yang tadi menjadi welcome kembali ya. Oke, jangan lupa delimiternya. Kita start. Nah, kalau kita oke, dia akan berubah jadi good. Kalau kita klik reset, dia akan balik lagi ke welcome. Nah, mungkin itu saja tutorial pertama kita untuk aplikasi visual pertama kita. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktikkannya dengan baik di rumah, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. See you.